Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang KD 3.14 menganalisis prosedur pengujian kesesuaian fungsi produk, barang, dan jasa. Yang pertama, pengertian pengujian produk atau menguji suatu konsep yang dimiliki oleh suatu produk adalah kegiatan dalam salah satu tahapan pengembangan produk yang akan diproduksi. Sebelum produk itu diproduksi dalam skala banyak yang kemudian dipasarkan kepada masyarakat, maka produk harus diuji terlebih dahulu agar memenuhi syarat atau kriteria yang diharapkan konsumen terhadap produk tersebut. Hal ini perlu dilakukan agar produk yang diproduksi mendapatkan umpan balik dari masyarakat berupa produk mereka laku di pasaran. Sehingga tahap ini memang benar-benar harus dilakukan agar kualitasnya seperti permintaan dari masyarakat yang mengharapkan akan pengembangannya produk itu dari segi keamanan dan kenyamanan. Apa saja yang mencakup dalam pengujian ini? Ya, untuk menguji sebuah produk ada beberapa hal yang harus ada dalam tahapan pengujiannya agar produk yang tersebut dapat lolos uji coba yang dilakukan oleh produsen produk. Pertama, tentang gambaran atau konsep yang akan dipakai oleh produk tersebut harus mudah dimengerti oleh calon atau target konsumen, sehingga konsumen tidak bingung dengan cara pemakaiannya. Pengertian pengujian produk selanjutnya juga harus memasukkan manfaat yang akan diperoleh oleh konsumen terhadap produk tersebut. Hal ini sangat penting karena konsumen pun pastinya akan menyeleksi barang-barang yang akan mereka beli. Apakah nanti berguna atau hanya akan memenuhi ruangan di rumah saja, konsumen pun akan sangat memilih ketika akan membeli suatu barang. Kemudian tentang produk Anda, apakah sudah memenuhi kebutuhan atau keinginan yang selama ini diharapkan oleh konsumen terhadap jenis produk Anda? Produk haruslah dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Dan juga ada pengembangan dari produk-produk tersebut sehingga konsumen akan lebih tertarik. Jika masih seperti dulu, maka konsumen akan berpendapat sama tentang produk Anda. Tujuan dari adanya pengujian produk selain itu untuk menguji apakah produk itu layak untuk diperjualbelikan. Nah, proses pengujian produk sangat perlu dilakukan sehingga semua produsen bisa memiliki standar dalam memproduksi suatu produk. Produk yang baik adalah produk yang memiliki kualitas keamanan dan kenyamanan yang sudah teruji sehingga masyarakat sebagai konsumen membeli produk tersebut tidak kecewa. Beberapa hal tentang pengertian pengujian produk ini bertujuan supaya produsen dapat mengevaluasi lagi produk yang mereka produksi sebelum dipasarkan ke masyarakat. Pengujian konsep produk merupakan tahap pengembangan produk sebelum diproduksi dan dipasarkan. Produk baru lebih dahulu diuji untuk mendapatkan reaksi kembali dari suatu kelompok konsumen yang menjadi target penerima. Dengan adanya pengujian ini, maka konsep produk perusahaan akan memperoleh produk produk atau merek yang memiliki keuntungan besar dalam pembuatannya. Pengujian produk merupakan salah satu tahap dalam pengembangan produk baru. Sebelum sesuatu dapat diproduksi dan dipasarkan, produk terlebih dahulu diuji untuk mendapatkan umpan balik dari target konsumen yang akan jadi sasaran. Dengan adanya konsep pengujian produk, pihak perusahaan atau suatu bisnis usaha akan memperoleh produk yang memiliki masa depan yang baik dan terjamin. Pengujian produk baru untuk memberikan penilaian kualitas yang lebih rinci tentang peluang keberhasilan produk baru. Mengidentifikasi sebagai penyesuaian akhir yang diperlukan untuk produk yang menetapkan berbagai elemen penting.
Terdapat 4 kegiatan dalam pengujian produk baru sebagai berikut. Yang pertama yaitu technical testing. Technical testing merupakan konsep pembaruan rancangan prototipe, yaitu perkiraan produk akhir, pengujian kinerja. Produk prototipe mampu menghasilkan sejumlah isu penting dalam sebuah wacana umur simpan produk. Masalah yang timbul dari penggunaan atau konsumsi yang tidak tepat, potensi kerusakan yang membutuhkan penggantian, dan jadwal perawatan yang tepat. Masing-masing jenis masalah ini dapat berdampak biaya pada pemasaran produk. Contohnya menyerupai perkiraan usia tampilan produk yang mampu memiliki daya senjata besar terhadap frekuensi dan biaya pengiriman. Yang kedua yaitu preference and satisfaction testing. Digunakan untuk mengidentifikasikan suatu elemen yang akan dirancang dalam perencanaan pemasaran serta untuk membuat kesan baik kepada penjual awal produk baru. Secara umum ada 2 cara utama yang diperlukan dalam jenis pengujian ini, yaitu yang pertama meminta konsumen untuk menggunakan produk untuk jangka waktu tertentu. Yang kedua melakukan blind test sedemikian rupa sehingga konsumen mampu membandingkan banyak produk alternatif tanpa mengetahui nama merek atau produsen. Yang keempat yaitu simulated test market atau laboratory test market. Test market merupakan perusahaan atau menunjukkan produk atau dijual di area pasar terbatas yang mungkin mampu mewakili seluruh pasar. Pada prinsipnya ada perbedaan yang signifikan antara metode pengujian pasar untuk produk konsumen dan produk bisnis atau industri. Dalam pengujian produk konsumen, perusahaan akan mencoba memperkirakan 4 variabel, yaitu uji coba produk, pengulangan pertama, adopsi produk, dan frekuensi pembelian. Pengujian pasar adalah cara untuk menguji produk baru dalam situasi yang sama yang akan dihadapi dalam peluncuran produk yang bersangkutan. Perusahaan umumnya akan bekerja sama dengan perusahaan riset dalam menentukan kota di mana tenaga penjual. Perusahaan akan mencoba membujuk distributor agar bersedia menjual produk perusahaan. Perusahaan melakukan promosi dan periklanan yang mirip dengan yang akan diimplementasikan dalam pemasaran secara nasional. Biaya yang akan diperlukan tergantung pada jumlah kota, lamanya pengujian, serta jumlah data yang ingin perusahaan. Melalui uji pasar akan diperoleh beberapa manfaat, antara lain mengatakan prediksi yang mampu mendapatkan mandat wacana penjualan di masa depan, pengujian awal perencanaan pemasaran, mengetahui kekurangan produk penerima citra banyak potensi masalah dalam jaringan distribusi, dan menerima pemahaman yang lebih baik tentang sikap banyak segmen pasar. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.